Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Desember 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham, hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham saya pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk Telkom ya, hari ini sesuai prediksi bahwa Telkom koreksi minus 6% ya, volume juga cukup besar. Kemarin sudah saya katakan di video hari Senin bahwa Telkom berpotensi bergerak melemah ke target 3.500 dan ini sudah sangat dekat sekali ke target kita ya. 3540 menjadi support kuat untuk Telkom bila memang Telkom berpotensi untuk rebound ya, kelihatan adanya rebound nanti, maka target reboundnya bisa jadi di area 3750 atau closing gap di area sini. Ya, ini karena hari ini koreksi membuat gap ya, ada gap di sana. So far kalau mau ditunggu ya masih bisa di harga 3040 hingga 3140 itu kita akan tunggu Telkom di sana ya. 3040 hingga 3140. Maybe bisa jadi next year. Jadi ada kemungkinan besar Januari banyak diskon, kita bisa entry dan kita bisa coba nanti lihat ya. Untuk Telkom ini so far dengan kondisi sekarang masih menarik karena kenapa? Karena masih dalam kondisi koreksi ya. Trennya juga sudah mulai berubah di mana sudah mulai bergerak melemah ya, sudah adanya lower high, lower low. Ya, sudah ada beberapa indikasi di mana Telkom berpotensi melemah. Ada gap juga di atas, ini potensial untuk kita jadikan target taking profit. Lanjut ya, setelah Telkom di sini ada saham Bull. Bull closing di harga 171 Kamsiatuan, ini juga menjadi salah satu info dari saya yang sudah saya berikan kurang lebih kemarin ya, saya info bahwa Bull berpotensi untuk naik ya, kurang lebih di harga 170 dan memang kemarin di saat sesi 2 naik 7% ya. Jadi congrats yang sudah cuan. Ini Bulls juga sudah hit 176. Lumayan banyak ya di Bull ini kita bisa take profit. Sementara pergerakan Bull juga masih sideways sebenarnya. Jadi berhubung ini sudah mengenai resisten areanya ya better exit. Itu pergerakan sideways ya. After dia hit dia kembali lagi turun ya begitu terus polanya untuk Bull. Kalau mau beli bisa tunggu lagi di area 150, itu bisa ditunggu di sana. Sementara yang mau taking profit bisa exit dan Kamsia Cuan. Kalau mau beli bisa tunggu lagi di bawah. Yang sudah punya barang bisa exit karena sudah mendekati atau sedang berada di target taking profit kita. Ya, untuk bull sudah mencapai batas maksimalnya kalau saya lihat. Oke, itu dulu ya untuk bull. Kita lanjut di sini ada saham DSNG. DSNG closing di harga 610. Oke, volume juga masih aktif ya untuk DSNG ini. Closing di 610 dengan persentase plus 3,39%. Sementara untuk DSNG ada support di harga 580, untuk resistance di 620. Jadi DSNG masih bergerak ranging dulu ya. Antara support 580 hingga 620 ini masih sideways dan juga ada di MA34 dijadikan sebagai titik support ya. Support. Kalau memang DSNG semuanya berhasil breakout 620 maka ada potensi besar untuk lanjut naik ya ke target harga 700 titik resisten psikologis. Jadi untuk DSNG kalau saya perhatikan meskipun hari ini naik 3%, stokastik masih mengarah ke bawah. Nah, ini harus diwaspadai ya. Harus diwaspadai karena begitu memang DSNG breakout 580 ini target selanjutnya untuk koreksi ke 535. Jadi lumayan jauh ini. Range-nya itu lumayan jauh. Harus waspada
Sementara volume DSNG masih stabil dan masih aktif. Oke. Lanjut, di sini ada saham ESA. Untuk saham ESA hari ini closing di harga 980 dengan persentase minus 3,45%. Hari ini ESA berhasil breakout um, supportnya di harga 1020 hingga 1035. Ini berhasil di breakout ya. Jadi memang ESA ini lumayan berat karena dia masih belum berani dan belum kuat ya. Meskipun kalau saya perhatikan secara fundamental itu bagus sekali ya. Dia menciptakan dan mencetakkan revenue yang terus bertambah dan net profitnya. Itu sebenarnya bagus, salah satu indikasi bagus secara fundamental. Tapi secara teknikal ini memang masih sedikit berat ya. Untuk ESA ini memang masih sedikit berat. Masih range dulu di 90, masih stay di sana. Ini kalau saya perhatikan ESA sih masih mengarah turun ya. Target penurunan harga di ESA bisa jadi di 930. Tuh, ya 930 itu targetnya. Bahkan yang lebih bahaya kalau 930 di breakout. Nah, ini bahaya. Kita harapkan kapan hari sebenarnya kalau memang ESA bisa tembus 1160, ya ini bagus potensinya. Tapi malah reject ya. Dia reject ya. Semoga saja setelah dia nyentuh 930 bisa rebound. Ya, itu harapan kita. By weekly chart, ya kalau memang ESA breakout 930, ya ini potensi besar sih. Potensi besar untuk koreksi ke EMA 90-nya. Targetnya 765 di arah sanaan. Nah, itu berbahaya. Berbahaya ya kalau memang ESA target koreksinya di sana. Tuh. Ya, jadi untuk ESA ini sebenarnya harus dipantau, ya harus harus benar-benar dipantau untuk ESA. Pergerakannya memang sedikit melemah. Ini sudah kelihatan adanya lower high di sini. Satu, dua, tiga. Oke, itu untuk ESA ya. Lanjut di sini ada saham Antam. Antam juga masih berat ya kelihatannya. Ini masih berat juga untuk Antam, volume masih ya stay di sana saja. Dari kondisi stochastic slow memang menunjukkan adanya dead crossing ya cukup tajam pada perdagangan tanggal 5 Desember ke 6 Desember itu ada kondisi stokastik yang dead crossing cukup tajam. Ada gap lagi di 2700 hingga 2740 masih belum ditutup. Untuk Antam sudah terciptanya swing high valid ya. Ini berpotensi melemah ke target demand area 1890 hingga 1920. Itu target demand areanya untuk Antam ya, kotak ungu. Bisa dinotis, take a note untuk Antam, sementara masih bergerak melemah dan mengarah ke bawah. Oke. Resisten tetap sama di 2030 dan 2100 ya. 2100 nggak sampai kecapai ya. 2100 masih belum sempat kecapai sudah membuat swing high valid. Jadi Antam ini pergerakannya masih melemah, masih kurang bagus, better wait and see dulu. Ya masih berat ya untuk Antam ini. Kita lanjut, di sini ada saham energi. Energi hari ini minus 6% ya, minus 6%. Tuh kan sudah saya bilang ya, targetnya itu bisa jadi di harga 296 tuh, targetnya energi. Jadi targetnya energi bisa jadi koreksi di 296 atau di EMA 90-nya. Ini harus diwaspadai dan harus diperhatikan. Kalau mau beli bisa tunggu saja di 296 hingga 303 area EMA 90-nya itu bisa ditunggu. Stokastik masih mengarah turun, volume juga masih aktif. Sementara ya masih sama ya, resisten tetap di 322 dan ada di 346. Oke, untuk energi masih mengarah turun, targetnya di 296 terlebih dahulu. Jadi masih koreksi terlebih dahulu ya untuk energi. Itu sih untuk energi. Sementara apakah masih uptrend? Ya tentu saja masih uptrend karena masih bertahan di atas 590. Tapi kalau kita menanyakan apakah trennya sudah mulai melemah? Yes, sudah mulai melemah. Ya, sudah mulai melemah. Ini targetnya 296 bisa dijadikan sebagai titik entry, tapi tetap resiko di tangan masing-masing. Kita lanjut, di sini ada saham BSBK. BSBK closing di harga 256. Tadi juga sebenarnya BSBK berhasil diangkat naik tuh. Berhasil diangkat naik ke harga 272. Itu juga lumayan tinggi ya.
Untuk BSPK setelah auto reject bawah mulai dari harga 372 ya, sempat diangkat naik ke 374, sorry. Oh ya, 372 sempat diangkat naik ke 372, lalu dibanting auto reject bawah pada perdagangan tanggal 1 Desember, dibanting 1, 2, 3, 4 ya, 24% untuk BSPK, 4 kali di lock auto reject bawah, dan hari ini pun ya sempat diangkat naik ke harga 272 dan posisi closing auto reject bawah lagi. Jadi banyak sekali yang kesangkut ya. Volume hari ini juga cukup tinggi. Nah, ini kita bisa manfaatkan peluangnya. Oke. Cek BSPK. Pada perdagangan hari ini netnya sendiri itu dipegang oleh oleh ZT ya. Paling banyak akumulasi 27 miliar sudah net dengan rata-rata 258. Ya, rata-ratanya ZP sendiri di 258 pada perdagangan hari ini. Sementara hari ini closing BSPK di harga 256. Jadi sudah mendekati. Meskipun ZP kalau memang besok mau ngebanting barang, dia sendiri yang rugi ya. Berdasarkan catatan broker summary di perdagangan hari ini. Tuh, informasinya juga sudah lumayan, bisa digunakan ya. Kita lanjut, ada saham INDX. INDX hari ini naik di harga 414, kurang lebih 16%. Hari ini INDX naik 14%, cukup kuat ya untuk INDX ini. Volume juga lumayan tinggi, tapi secara stokastik memang belum kelihatan adanya golden crossing. Oke ya, belum adanya golden crossing by stochastic slow. Coba cek dari broker summary. Indeks paling banyak diakumulasi oleh BQ, kurang lebih rata-ratanya 382, di mana hari ini closing di 414. Jadi BQ sendiri punya average price itu jauh di bawah dibandingkan dengan closing price pada perdagangan hari ini. Ya, BQ ini masih punya barang 3,7 M, rata-ratanya 382. Itu harus diwaspadai di INDX. Jadi meskipun INDX dibanting pun ya, itu rata-ratanya dia itu masih di bawah. Jadi nothing to worries buat dia. Jadi untuk INDX harus waspada. Ingat, sekali banting harus siap ya di INDX. Kita lanjut, di sini ada saham Sliss. Sliss closing di harga 256 dengan persentase minus 6,57%. Sliss sendiri masih dalam kategori downtrend. Secara teknikal sebenarnya saya masih kurang suka ya untuk Sliss ya. By technical itu masih kurang suka. Jadi coba cek dari broker summary-nya dulu. Untuk Sliss net buy di sini adanya YB kurang lebih 28.000 lot ya. Cuma 700 juta saja netnya dengan rata-rata 267. Jadi rata-ratanya YB sendiri masih di atas karena hari ini closingnya Sliss itu di 256 ya. Sedangkan YB ini rata-ratanya di 267. Oke. Jadi rata-ratanya dia masih di atas, itu bisa digunakan momentumnya. Ya, saya masih kurang cocok sih sebenarnya untuk Sliss karena masih belum jelas secara teknikalnya. Lanjut, ada saham Cars. Untuk Cars secara teknikal ini sudah mendekati di garis EMA 90, volume juga masih ya stay di sana saja, belum adanya pergerakan yang impulsif. Namun tadi sempat diangkat turun ya, sorry di bawah turun di harga 80, closingnya di harga 83. Untuk supportnya kita bisa bilang supportnya di 79, resisten di 85. Ya, jadi sudah saya sediakan 3 resist dan 1 support untuk Cars. Kalau memang Cars besok kondisi stokastiknya golden crossing, maka ada potensi bergerak up ya. Targetnya bisa jadi di 92. Targetnya bisa jadi di 92. Gitu ya untuk Cars. Kita lanjut. Di sini ada saham Doit. Doit closing di harga 350 dengan persentase minus 2,23%. Doit sendiri masih dalam kategori downtrend, ini masih melemah sekali. Gap-gap di atas masih belum sempat untuk ditutup, jadi hutangnya Doit secara teknikal itu masih ada. Ya, itu masih ada. Untuk support, next supportnya Doit kalau memang 350 di breakout, maka the next support untuk Doit berada di harga 330. Ya, 330 ya. Itu bisa dicatat tuh untuk Doit. Next support Doit di harga 330.
Tuh, itu naik support ya. Jadi bisa dilihat untuk doit, sementara volume juga masih di sana saja. Kalau saya bilang dengan kondisi sekarang better wait and see, jangan entry dulu, tunggu momentumnya bagus, tunggu adanya golden crossing dari kondisi stochastic slow, baru bisa spekulatif. Kalau belum ada, jangan dulu, better wait and see. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. ADMR closing di harga 1645 dengan persentase minus 2,37%. Sementara untuk ADMR sendiri, oke, untuk ADMR sendiri ada support ya. Supportnya di harga 1620 ini bisa dijadikan sebagai support 1620, 1625 di area sanaan. Untuk resisten bisa diatur di 1700. Oke. Sementara masih bergerak di sana saja ya, meskipun hari ini minus 2%, tapi volumenya juga nggak seberapa besar. Jadi ya seharusnya masih aman saja. As long ada MR bertahan di atas 1620, 1600 masih boleh lah. Dan masih ada potensi untuk bergerak lanjut naik ke 1700. Itu masih ada. Oke, ini kita hapus saja tren lainnya. Sorry, saya hapus saja tren lainnya. Just ignore it. Jadi untuk ADMR, 1620 dijadikan support kuat. Sebenarnya kalau kita lihat resisten minornya itu di 1700. Resisten kuatnya di 1795. Itu ya. Kelipatan 100 kalau saya perhatikan ini. Itu untuk ADMR. Kita lanjut. Di sini ada saham Raja. Ya, untuk Raja closing di harga 960 dengan persentase minus 2,04%. Raja sudah kelihatan yang mulainya ada pelemahan tren, di mana yang awalnya uptrend sekarang sudah mulai bergerak melemah. Nah, posisi sekarang sendiri untuk Raja itu berada di garis EMA 90. Jadi kalau memang EMA 90-nya di breakout itu sedikit berbahaya. Ada potensi untuk lanjut turun dan melemah. Oke. Untuk Raja support di 975. Ini mendekati bolehlah dianggap support. Resisten tetap di 1135. Ini sudah sempat adanya dua puncak 1135. Kalau memang 975 di breakout, lanjut turun ke 895. 975 breakout, lanjut turun ke 895. Itu harus dicatat ya. Harus dicatat, dan secara stokastik di sini kelihatannya ada potensi terjadinya dead crossing. Nah, itu Raja harus dilihat ya. Sementara waktu segitu dulu sih untuk Raja ya. Belum ada komen atau yang bagaimana. Apakah masih uptrend untuk Raja? Yes, masih uptrend ya. Karena masih bisa bertahan di atas 90. Tapi apakah sudah mulai melemah? Sudah mulai melemah untuk Raja. Lanjut, ada saham Sata. Sata baru IPO, coba saya bantu secara teknikal ya. Sorry, saya bantu secara broker summary. Broker summary Sata, kita lihat di sini adanya akumulasi dari pihak PD dan AG, kurang lebih rata-ratanya di 165 dan 168. Ya, 37.000 lot dan 32.000 lot PD dan AG. 165 dan 168. Ini untuk Sata pada perdagangan hari ini, bisa dilihat ya. Memang sih masih belum aktif atau bagaimana untuk Sata ini. Jadi apakah potensinya besar ya, menurut saya masih belum ya, masih belum besar. Apalagi ini sudah mendekati dengan harga IPO-nya. Oke. Lanjut, di sini ada saham Amar. Nah, kan untuk Amar ini bisa dilihat ya, apakah ini ada stock split? Kelihatannya sih seperti itu ya. Kelihatannya ada stock split nih di Amar. Tuh harganya drop lagi ya. Bisa jadi sih, bisa jadi ini turun ke harga 272 nih Amar. Bisa jadi. Ini habis stock split, bekas adanya gap di sini. Gap 338 ya, 338. Jadi untuk Amar waspada ya. Waspada, ini kalau saya bilang sih masih mengarah turun ke target 272. Kalau saya lihat ya, ini by technical sih masih mengarah ke sana. Oke, 272 atau 276 tuh untuk kamar targetnya. Oke, itu ya bisa diperhatikan ya untuk kamar. Atau setelah 276 ada lagi di 264 tuh. Oke.
Amar targetnya segitu dulu, ini naiknya memang sudah cukup kencang, tapi ternyata ada stock split ini, corporate-nya harus dilihat memang. Itu untuk Amar. Lanjut ada saham PNLF. PNLF closing di harga 460 dengan persentase minus 4,17% ya. Dan untuk PNLF sendiri perhatikan ya bahwa adanya support kuat di sini. Support kuat di harga 428 untuk PNLF dan untuk resisten kuat jatuh di harga 540. Support terdekat di 428, resist di 486, 486 breakout lanjut naik ke 540 dan kalau 540 breakout, nah ini lumayan besar potensinya. Jadi kalau menurut saya better kalau teman-teman mau buy bisa tunggu saja ketika dia breakout 540 baru bisa entry. Kalau belum, better wait and see. Atau mau buy on weakness bisa tunggu saja di 428 ya. Kita tunggu timing saja di 428. Kalau dia hit ya bisa dilihat potensinya bagaimana dan perhatikan sendiri dari kondisi stokastiknya. Itu ya untuk PNLF. Seharusnya sih sudah lumayan jelas, tapi kalau saya perhatikan PNLF ini masih mengarah ke fase downtrend ya. Jadi masih kurang bagus kalau dilihat dari teknikal ya. Kalau kita follow the trend itu masih kurang bagus untuk PNLF. Lanjut di sini ada Sambo SKT. SKT hari ini malah minus 5% ya. Oke, lumayan sakit ya memang ya konstruksi ini. Konstruksi nggak jelas ya. Nggak jelas konstruksi ini. Hari ini malah bisa minus 4% SKT. Ngeri sih sebenarnya kalau dilihat ya. Itu ngeri. All time low-nya WSKT saja di 346. Kalau kita ukur berdasarkan closing hari ini sudah mendekati, tinggal 9% lagi saja sudah mendekati all time low-nya WSKT. Nah, kan padahal kita tahu sendiri bahwa WSKT ini juga masih bergerak ya. Di tol itu masih bergerak. Ini malah nggak tahu bandarnya sendiri. Bandarnya sendiri malah memang membuat turun harga sahamnya turun. Sangat-sangat strong downtrend WSKT. Very strong downtrend. SKT weekly chart tuh sudah kelihatan jelas by monthly chart tadi ya. Sekarang by weekly chart nih. Support-support kuatnya itu sudah berhasil ditembus ya. Ini nggak bagus sebenarnya. Apalagi dari daily chart tuh ya, sangat-sangat strong downtrend nih. Tuh ya, jadi untuk WSKT kalau saya bilang sih masih mengarah turun ya. Ini kurang bagus sebenarnya. 346. Nggak tahu secara fundamental bagaimana ya untuk konstruksi. Tapi yang jelas tol itu masih dipakai ya. Tol itu masih dipakai apalagi ada proyek IKN ya. Apalagi ada proyek IKN itu pasti dipakai. Entah ini dibawa turun untuk diakumulasi di bawah ya we'll see ya. We will see. Oke. Mungkin segitu dulu pembahasan saya hari ini. Kalau ada pertanyaan ya saya tunggu saja pertanyaannya di grup Telegram, feel free to ask. Jadi mungkin segitu dulu untuk pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Goodbye.